Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Armiati dengan NIM 2116251012. Saya akan membedah database Northwind dan praktik SQL dasar menggunakan MariaDB dan PHP MyAdmin. Oke, pertama, apa itu Northwind? Sederhananya, ini adalah database sampel yang mensimulasikan sistem operasional perusahaan bernama Northwind Traders yang bergerak di bidang ekspor-impor makanan. Ada jenis data apa saja yang disimpan? Kalau saya perhatikan, tabel-tabel di sini bisa dikelompokkan menjadi dua kategori. Yang pertama itu master data. Data referensi yang sifatnya statis, jarang berubah, seperti tabel customer, employees, products. Lalu ada data transaksi, di mana data ini sifatnya dinamis, terus bertambah, berubah seiring aktivitas bisnis harian, seperti tabel orders dan order details. Nah, database ini berfungsi menjadi penghubung antara perusahaan dengan supplier dan customer. Jadi semua alur barang dari masuk gudang sampai laku terjual itu semua tercatat dengan rapi. Nah, seluruh riwayat transaksi dapat digunakan untuk kebutuhan analisis bisnis dan evaluasi kinerja yang nantinya menjadi dasar pengambilan keputusan strategis perusahaan. Berikutnya saya akan explore 5 struktur tabel. Pertama, tabel customers atau pelanggan. Primary key-nya adalah kolom ID sebagai kode unik pelanggan. Lalu atribut pentingnya di sini ada company, nama perusahaan, last name, first name sebagai nama kontak orang yang dihubungi, dan city sebagai kota domisili. Icon index ini adalah indikator bahwa kolom ini prioritasnya tinggi untuk pencarian dan filter data. Konsepnya data di tabel customers nantinya akan dipanggil oleh tabel orders setiap kali ada transaksi. Jadi satu data pelanggan bisa digunakan untuk ribuan transaksi. Kedua, tabel employees atau karyawan. Primary key-nya adalah kolom ID, atribut pentingnya adalah first name, last name, untuk identitas personal karyawan, ada job title, untuk membedakan wewenang jabatan, dan ada city juga, ya, untuk manajemen wilayah kerja atau sales territory ya. Nah, ID karyawan di sini nanti akan dipanggil oleh tabel orders sebagai bukti siapa melayani siapa. Tabel yang ketiga adalah tabel products atau barang. Primary key-nya adalah kolom ID. Kolom pentingnya ada product code. Terlihat di sini sistem mendesain pencarian produknya berbasis SKU. Lalu ada product name, list price, dan kategori. Penting ya untuk informasi user. Nah, tabel ini nanti menjadi rujukan spesifikasi barang di setiap invoice. Berikutnya adalah tabel orders atau pesanan. Primary key-nya adalah kolom ID. Lalu atribut pentingnya ada status ID untuk memantau workflow pesanan sudah dikirim atau belum. Ship si postal code untuk bantu sortir logistik. Dan kolom-kolom foreign key ini. Customer ID, employee ID, shipper ID. Nah, ini membuktikan bahwa tabel orders mengikat 3 pihak sekaligus dalam satu transaksi. Yang kelima adalah tabel order details. Primary key-nya kolom ID, ya. Atribut pentingnya ada quantity dan unit price untuk mencatat jumlah dan harga. Nah, secara konsep tabel ini adalah rincian transaksi yang menghubungkan tabel orders dan products. Buktinya ini ada deretan foreign key ya yang diindeks. Ada order ID ke pesanan, ada product ID ke produk, ada juga purchase order ID dan inventory ID. Berikutnya saya akan melakukan praktek query SQL dasar dengan skenario. Manajemen meminta saya memperlihatkan sekilas data produk apa saja yang sedang dijual saat ini. Saya mengetik select untuk menampilkan kolom product code, product name, kategori, list price dari tabel products. Karena yang ditampilkan hanya sampel, saya tambahkan limit 5 ya, hanya 5 baris saja yang ditampilkan. Maka akan terlihat seperti ini. Skenario berikutnya adalah tim marketing bertanya produk apa saja yang tergolong mahal atau lebih dari $40. Nah, di sini saya menampilkan data nama produk dan harganya dari tabel produk di mana harganya lebih dari 40. Where di sini sebagai filter. Lalu urutkanlah supaya enak dilihat ya. Dari mahal ke murah.
tampil 3 produk yang harganya lebih dari $40 diurutkan dari harga termahal ke murah. Skenario berikutnya ada Vivid Sales bertanya, ada berapa ya total perusahaan yang terdaftar sebagai pelanggan aktif kita saat ini? Nah, saya menggunakan query count untuk menghitung total baris data yang ada di tabel customers. Nah, saya beri nama aliasnya, nanti datanya adalah total pelanggan. Di sini hasilnya Northwind memiliki total pelanggan 29. Skenario 4, tim strategi ingin mengevaluasi nih berapa ya rata-rata harga barang katalog kita. Nah, caranya adalah dengan menggunakan average di kolom list price. Perintah ini untuk menjumlahkan seluruh harga produk dan membaginya dengan jumlah item secara otomatis. Nanti hasilnya akan terlihat rata-rata harga produk adalah $15,8. Selanjutnya skenario 5, manajer gudang ingin melihat variasi produk. Jumlahnya berapa? Nah, di sini saya tampilkan data dari kolom kategori, hitung jumlahnya berapa, dinamakan sebagai jumlah item dari tabel produk, kelompokkan berdasarkan kategori. Jadi kita menginstruksikan database untuk mengelompokkan produk berdasarkan namanya dulu, baru dihitung jumlahnya. Nanti terlihat hasilnya seperti ini. Ada beberapa kategori beserta jumlahnya. Oke, yang terakhir skenario 6. Tim finance sedang audit pengeluaran logistik. Mereka ingin tahu ke kota mana kita paling banyak mengeluarkan biaya ongkos kirim. Di sini saya menggunakan sum, ya, menjumlahkan nilai shipping fee untuk menjumlahkan total ongkirnya. Nah, dari tabel order sini ya. Lalu dikelompokkan, biayanya dipecah per kota tujuan. Lalu diurutkan total ongkir tadi dari yang termahal ke termurah. Ternyata yang paling mahal adalah ke Milwaukee, ya. Untuk analisis data sederhananya saya menggunakan skenario kelima tadi yang menggunakan query ini. Data menunjukkan kalau kategori canned fruit and vegetables mendominasi dengan 8 item, jauh di atas kategori yang lain. Artinya, berarti spesialisasi utama toko ini tuh adalah makanan awetan, ya, bukan sekedar makanan cemilan gitu. Keputusannya bisa diambil, contohnya manajemen bisa memperkuat branding sebagai distributor makanan kaleng terlengkap, atau justru menambah varian di kategori yang masih sepi, seperti oil atau candy, chips, snacks, supaya katalog produk itu lebih seimbang. Untuk analisis data yang kedua, menggunakan skenario yang ke-6 tadi, hasilnya ini terlihat beberapa kota ini total biaya kirimnya sangat tinggi dibanding yang lainnya. Berarti terlihat kota-kota ini adalah pusat biaya, ya, cost center terbesar di logistiknya Northwind. Keputusannya bisa diambil oleh tim finance. Tim bisa negosiasi tarif kurir khusus untuk rute kota tersebut, atau menaikkan minimum order agar margin keuntungan Northwind tidak habis dimakan ongkir. Seperti itu. Sebagai penutup dan refleksi pengerjaan tugas ini, jujur tantangan terberat untuk saya adalah harus mengingat rumusnya dan urutannya, logikanya, maknanya. Ya mungkin biasanya kalau penggunaan aplikasi itu hanya tinggal klik-klik tombolnya aja. Tapi karena memang harus praktik menggunakan perintah query, lumayan struggle juga untuk hafal semuanya, apalagi query-query yang baru seperti group by, limit, sum, count, average. Lalu kesalahan query yang sering terjadi adalah sering ketinggalan titik koma di akhir saat eksekusi perintah, atau saat ketik teks kurang tanda kutip, lupa rumus, jadi harus
nyontek, seperti itu. Untuk pemahaman baru, yang pastinya soal struktur tabel dan struktur data untuk analisis. Di sebelumnya kan kalau perhatiin satu-satu semua tabelnya, ada bingung kan, ini ID, data ID semua, ini nyambungnya relasinya ke tabel yang mana. Jadi untuk jago analisis data tuh syarat pertamanya memang harus paham dulu peta dan struktur datanya. Sekian tugas eksplorasi database Notwin saya, Siti Arumiati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.